Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali melalui e-learning, melalui daring media e-learning ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Semoga kita juga selalu bersemangat untuk terus belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Artinya keadaan yang tidak normal yang biasa kita lakukan, yaitu pembelajaran melalui offline atau melalui tatap muka. Namun semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, terus mencari ilmu, terus membaca dan lain sebagainya. Dan semoga juga tidak mengurangi semangat kita untuk mengejar impian dan cita-cita kita masing-masing. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada e-learning yang kedua ini kita akan mempelajari 4 modul atau 4 pertemuan, yaitu pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7, dan pertemuan 8. Masing-masing pertemuan kita akan membahas modul yang berbeda-beda. Pertemuan yang ke-5 kita akan membahas tentang trade, kemudian pertemuan yang ke-6 kita akan membahas tentang penjadwalan CPU. Pertemuan yang ke-7 kita akan membahas tentang sinkronisasi. Kemudian pertemuan yang terakhir atau ke-8 pada pertemuan e-learning yang kedua ini kita akan membahas tentang deadlock. Baiklah, kita masuk ke pertemuan yang kelima, yaitu tentang apa itu trade. Barangkali secara umum kita sudah mengenal, sudah familiar dengan apa itu operating system. Namun tentunya kita sebagai orang TI, apalagi teknik komputer ya, kita mesti paham bagaimana sistem kerja dari operating system itu. Supaya tentunya kita bisa memahami, kita bisa mengerti, dan tentunya harapannya kita bahkan bisa mengembangkan model operating system itu sendiri. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang trennya sudah tren ke arah open source. Kita bisa membuat operating system sendiri, baik melalui Linux dan lain sebagainya ya. Baiklah, kita lanjut ke materi kita tentang trade. Apa itu trade? Secara harfiah atau secara teori, trade atau yang sering disebut juga sebagai proses ringan atau lightweight ya, adalah unit dasar dari utilisasi CPU. Sering kita kenal CPU ya. Kalau secara fisikal kita mengenal CPU adalah perangkat yang secara fisik berbentuk entah itu kotak ataupun berbentuk berdiri dan lain sebagainya. Namun ini kita bahas CPU secara logik ya. CPU dalam artian CPU dalam proses operating system. Di dalamnya terdapat ID atau nomor uniknya di dalam CPU itu sendiri. Dalam thread ada program counter, ada register, dan ada stack. Masing-masing memiliki ID atau unik yang berbeda-beda. Dan saling berbagi dengan thread yang lain. Dalam proses yang sama, dengan menggunakan fasilitas thread, CPU dapat secara intensif membagi di antara per thread tanpa menggunakan manajemen memori. Ini bagaimana kita memanfaatkan CPU atau sering kita kenal, kalau CPU dalam bahasa logiknya, sebenarnya yang sering kita kenal adalah prosesor ya. Kalau kita baru mengenal komputer, kita di situ kenal namanya prosesor. Sedangkan CPU kita kalau orang awam kenalnya adalah fisiknya yang terpisah antara monitor. Nah, physical komputer itu biasanya orang awam disebutnya CPU. Namun kita sebagai orang TI, CPU itu adalah logik atau proses di dalam komputasi itu sendiri yang terdapat di dalam prosesor ya, kalau kita kenal dalam prosesor komputer. Baiklah, kita lanjut. Dalam thread itu terdapat program yang dieksekusi atau ada namanya proses berat dan ada namanya proses ringan.
proses berat atau proses tradisional, kemudian ada proses ringan atau thread yang kita bahas pada pertemuan kelima ini. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan, register, dan stack. Thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Nah, inilah proses thread, single dan multi-thread. Ada single thread, ada juga namanya multi-thread. Yang sebelah kiri kita sebut dengan single thread, sedangkan yang sebelah kanan kita sebut dengan multi-thread. Nah, kita bisa membedakan kalau yang single thread itu registernya satu, stacknya satu, sedangkan yang multi-thread itu registernya ada beberapa, ada 3, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Tergantung jumlah multi-thread-nya, ada stack 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Itu multi-threaded atau multi-thread. Ya kan yang single dia hanya satu thread. Kemudian apa sih kegunaannya atau keuntungan kita menggunakan thread? Yang pertama adalah tanggap, yang kedua pembagian sumber daya atau resource sharing. Tentunya kita ketahui di dalam sistem komputasi itu terdapat seperti contohnya misalnya komputasi yang berat seperti server dan lain sebagainya, terdapat beberapa jenis komputasi yang tentunya ada yang bisa di-sharing dan ada yang bisa tidak di-sharing. Biasanya kalau udah levelnya enterprise atau levelnya data center atau server, biasa rata-rata sudah dapat di-sharing atau resource sharing. Kemudian tentunya tujuannya adalah ekonomis. Kemudian pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Sebagaimana kita ketahui, sekarang sudah trennya adalah multiprosesor. Artinya prosesor itu tidak lagi hanya satu dalam sebuah komputer, tetapi bisa lebih dari satu. Terutama untuk perangkat yang sifatnya enterprise atau perangkat data center. Kemudian ada istilah namanya user thread atau pengelolaan thread dilakukan oleh user di level contohnya POSIX thread, kemudian ada Mac thread, ada Solaris thread ya. Mac thread atau Macintosh ya, atau sekarang kita sebut dengan Apple ya. Kemudian ada POSIX thread biasanya di Linux ya. Kemudian ada kernel thread atau didukung oleh kernel yang terdapat dalam Windows, kemudian Solaris, kemudian Unix, BIOS, Linux, dan lain sebagainya. Kemudian multithreading, ada many to one jenisnya ya, ada many to one, ada one to one, ada many to many. Many to one artinya dari banyak ke satu, kemudian satu ke satu, dan dari banyak ke banyak. Apa itu many to one? Yaitu beberapa thread user level dipetakan ke dalam single kernel thread. Ini contohnya, contoh gambar yang di bawah kita bisa lihat. Ada banyak user, kernelnya ada satu. Itu artinya dari many to one, artinya banyak user mengakses satu kernel thread. Penggunaannya pada sistem tidak memerlukan dukungan kernel thread. Kemudian ada one to one, artinya satu kernel digunakan oleh satu user thread. Setiap user level thread dipetakan ke kernel thread, artinya satu ke satu. Contohnya Windows, OS 2, dan lain sebagainya. Kemudian ada to many to many model. Ada membolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread. Artinya satu user itu bisa dipetakan ke banyak kernel. Misalnya kernel A sibuk, maka dia bisa dipetakan ke kernel B dan kernel C dan seterusnya. Begitu juga usernya, user 2 bisa mengakses kernel C, bisa ke kernel B, bisa ke kernel A. Begitu juga user 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada namanya issue trading ya. Ada semantik dari POC, kemudian ada pembatalan trade, ada penanganan sinyal, ada pengelompokan trade, dan ada trade untuk data spesifik. Ada pthread ya, suatu POSIX standar IEEE yaitu 1003. IEEE kita kenal adalah sebuah standar internasional yang digunakan baik keamanan maupun dalam standar processing computing ya, untuk pembuatan thread dan sinkronisasi atau synchronization ya. API menentukan perlakuan terhadap thread library ya, implementasi pembangunan library ya. Jadi kita membuat library, membuat POSIX,
kita mesti mengikuti standar yang sudah ada, yaitu standar saat ini digunakan adalah standar IEEE 1003. Kemudian ditemui pada sistem operasi Unix ya, bitrate itu digunakan pada operasi Unix. Kemudian yang kedua pada operating system atau sistem operasi Solaris thread, ada Solaris thread. Ada contohnya ini ya, contoh dalam sebuah logic gambar. Ini bawahnya diibaratkan sebuah CPU ya. Ada atasnya atau tugas masing-masing. Kemudian ada di atas level CPU itu namanya kernel. Kemudian di atasnya ada light processes, ada user, terakhir adalah ada proses, ada level user atau level user level thread. Di dalam Solaris, dalam proses Solaris atau Solar Process, ada namanya proses ID, ada memory map, ada priority, ada list of open file. Itu dipetakan dalam LWP1, LWP2, LWP3, dan seterusnya. Dalam Windows Thread, implementasi thread dalam Windows menggunakan pemetaan one-to-one. Setiap thread terdiri dari thread ID, register set, pembagian user, dan kernel stack. Private data storage area. Kemudian dalam Linux thread, Linux lebih mengacu kepada task atau tugas ya dibandingkan dengan thread. Pembuatan thread dilakukan menggunakan sistem clown atau sistem call. Clown membolehkan child task untuk berbagi ruang atau alamat pada parent task atau pada induk tasknya ya. Child task artinya anak bagian dari tasknya itu sendiri, sedangkan parent task adalah induk dari child itu sendiri. Artinya child tasknya mengacu kepada parent tasknya atau prosesnya. Kemudian ada Java Thread. Java Thread dibuat melalui extending thread class atau implementasi runnable interface. Java Thread dikelola oleh GPM. Ini contoh Java Thread. Ada mulai dari ini prosesnya ya, new, kemudian start, dijalankan, kemudian diberhentikan. Kemudian sirkulasinya disebut dengan block. Jadi ada life cycle-nya ya. Nah, itu sekilas tentang thread. Nanti selanjutnya silakan rekan-rekan semuanya baca modulnya. Ini modul rangkuman dalam bentuk PPT. Nanti saya akan share via e-learning. Silakan ditanggapi, silakan dipelajari. Jika ada yang kurang jelas dan kurang dipahami, silakan didiskusikan, ditanyakan melalui forum diskusi. Kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan 6 kita akan bahas tentang penjadwalan CPU. Demikian, silakan didiskusikan, silakan aktif dalam proses diskusi karena keaktifan rekan-rekan semuanya akan menjadi poin penilaian tugas ya, karena sebagaimana kita ketahui dalam proses belajar mengajar ada 4 poin penilaian. Yang pertama adalah absensi. Absensi artinya juga dihitung melalui keaktifan rekan-rekan semua dalam forum diskusi. Begitu juga tugas. Tugas akan dinilai dari kualitas apa yang disampaikan di dalam proses diskusi. Artinya tidak sekedar mengatakan saya hadir atau tidak mengatakan saya paham dan lain sebagainya, tetapi usahakan menyampaikan sesuatu yang dapat dipahami atau sesuatu yang keluar dari ide masing-masing atau dari pemahaman masing-masing rekan-rekan semuanya. Demikian untuk materi pertemuan kelima ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang ke-6 tentang penjadwalan CPU. Selain materi PPT ini, saya juga akan share nanti materi dalam bentuk PDF. Silakan dikaji, dipelajari, dipahami. Rekan-rekan juga bisa nanti membaca materi yang lain, artinya mencari referensi yang bisa memperkaya pengetahuan, memperkaya referensi, tentunya akan menjadi poin pengetahuan yang lebih dari sekedar apa yang kita bahas dalam forum diskusi e-learning ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.